Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua. Jadi setelah seminggu lebih gua nggak bikin video ya, karena memang gua ada kesibukan juga guys. Nah kali ini gua mau bikin video dan gue pengen membahas salah satu komentar dari teman-teman yang menurut gue ini menarik banget buat dibahas ya. Nah jadi setelah gua bikin video yang 1 liter bisa dapat berapa kilometer, ternyata ada salah satu dari teman-teman yang komen kalau dia pada saat pengujian, pada saat motor datang, pada saat si Frigo datang pertama kali, dia coba untuk melakukan pengujian bahan bakar guys. Nah didapatlah angkanya 1 liter berbanding 30 km. Akhirnya dia coba kan ke bengkelnya lagi tuh, ke bengkel atau ke dealer Yamaha-nya, kok bisa segini. Nah ternyata kata teknisinya, pokoknya kata orang bengkelnya lah, dipakai dulu aja, nanti juga makin lama makin irit katanya. Ternyata setelah dipakai dan dia lakukan kembali pengujian bahan bakar, hasilnya benar jadi lebih irit gitu. Dari yang awalnya 1 berbanding 30 jadi 1 berbanding 38. Nah ini kan menarik banget ya, karena kenapa kok bisa ada perbedaan dari awal beli motor, terus setelah makin sering dipakai itu jadi lebih irit. Dan ini relate banget sama yang gua rasakan guys. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nontonin video gua, dari yang gua bilang, oh gua ngerasa ini motor lebih irit ya, nah ini relate banget guys. Nah sekarang gua tuh pengen coba bahas dari analisa gua, kenapa kok hal ini tuh bisa terjadi. Itu karena pada saat di awal motor itu kan masih dalam fase inrayen ya. Jadi karena motor baru, part-partnya pun istilahnya itu belum beradaptasi lah, belum, olinya pun belum melumasi seluruh part-partnya secara merata ya. Jadi memang benar-benar masa inrayen. Makanya kenapa pada masa-masa tersebut itu disarankan agar penggunaan gasnya itu stabil. Jadi gasnya nggak dibejek gitu, nggak, terus kecepatannya pun stabil, jadi jangan ngebut-ngebut. Karena apa? Karena biar olinya itu merata dulu, melumasi semua part-partnya, terus part-partnya pun bisa beradaptasi lah gitu ya, antar partnya itu. Nah itu menurut analisa gue guys. Makanya kenapa kalau di awal tuh terkesannya kayak lebih boros, mungkin karena untuk apa ya istilahnya, untuk menggerakkan kendaraan tersebut itu kan mungkin butuh power yang sedikit lebih besar, dan partnya belum terlumasi dengan oli secara maksimal. Intinya tuh dia belum beradaptasi aja gitu. Makanya dia bisa dibilang lebih boros. Tapi setelah dilakukan pengujian kembali, tapi setelah sering dipakai, nah kan partnya itu udah terlumasi dengan oli-oli, terus mesin-mesinnya juga udah beradaptasi lah antar mesinnya itu, antar partnya, sehingga dia udah dapat istilahnya itu jati dirinya gitu. Gitu guys, itu menurut analisa gue ya, ini analisa awam lah, karena ya gue merasanya gitu juga gitu, relate gitu seperti yang gue rasakan. Dimana di awal-awal kok gue ngerasa si Frigo ini kayak ya gitulah gitu, termasuk irit memang menurut gue dengan angka segitu ya. Tapi setelah gue coba uji lagi kok jadi lebih irit gitu. Nah itu relate banget ya buat gua gitu, buat Frigo gua. Tapi gua nggak tahu apakah motor lain juga seperti itu, apa cuma Frigo aja. Tapi sih kalau menurut gua kayaknya hampir semua motor ya mungkin akan seperti itu, kalau faktornya adalah seperti yang gue sebutkan tadi. Jadi guys, kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin ngerasa ini kok motor Frigo, khususnya Frigo ya, kenapa kok ini 1 liternya cuman dapat 27, 30, coba teman-teman pakai dulu motornya, terus aja pakai, terus nanti coba lakukan pengujian bahan bakar lagi, kira-kira dapat hasilnya berapa. Karena kalau dari yang komen tuh ada yang bilang karena itu gitu, setelah dia sering pakai malah lebih irit gitu guys. Nah terus gue juga pengen bahas nih komentar dari teman-teman juga sama, yang bilang dia dapatnya tuh nggak segitu, maksudnya dari pengujian gue ya, angkanya dapatnya di bawah itu. Terus ada juga yang lebih tinggi dapatnya.
Nah, perlu kalian ketahui guys, dalam pengujian bahan bakar itu ya, uji BBM itu banyak sekali faktor-faktornya yang menentukan hasil akhirnya. Bahkan kalau misalkan kalian coba atau tes ya di kayak kecepatan aja deh, tes kecepatan dari dyno test gitu ya, terus kalian coba langsung di jalan, itu pasti akan berbeda karena banyak faktornya. Nah, gue akan coba bahas yang dari iritan bahan bakar ya, karena kemarin kan fokusnya itu di BBM Frigo. Nah, faktor-faktornya, jadi yang pertama itu ada berat badan drivernya, kemudian mungkin kalau drivernya bawa barang-barang yang lain ya di bagasi yang bikin Frigo jadi lebih berat gitu. Jadi itu pertama, berat yang diterima oleh Frigo itu pasti mempengaruhi sekali angka dari hasil uji BBM. Satu. Terus yang kedua, cara berkendaranya guys. Berkendara tiap orang tuh beda-beda. Jadi ada yang ngegasnya ngebejek gitu ya, langsung tarik kenceng. Nah, kayak suara motor tadi tuh barusan tuh, dia langsung ngegeber. Itu terus ada juga yang pelan, sekolah banget lah istilahnya, putaran gasnya. Nah, ada juga yang pada saat jalan gini dia mainin gasnya. Contoh di gini nih, diputer-puter gini nih. Nah, jadi dia diputer-puter gitu. Itu juga mempengaruhi kan, mempengaruhi keiritan bahan bakar. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah tekanan bannya. Bisa jadi tekanan bannya udah berkurang ya, tekanan anginnya, jadi segala macamnya lah. Nah, tiap motor kan mungkin beda-beda juga, dan bahkan mungkin ada aja yang teman-teman yang mungkin yang udah modifikasi gitu ya, Frigonya misalnya diganti ban ukuran sekian, bla bla segala macem, itu juga mempengaruhi angka akhir. Nah, kemudian medan yang dilewati juga sangat mempengaruhi guys. Kenapa? Contoh gini, gua melakukan pengujian Frigo di jalan yang notabene itu lebih ke datar, lurus saja ya. Nah, misalkan teman-teman ada yang melakukan pengujian Frigo di jalan yang bisa dibilang bukit, itu banyak naiknya. Nah, kan dari kontur jalan, dari tekstur jalannya itu beda ya. Yang bukit otomatis kan dia lebih butuh tenaga ekstra ya untuk si motor. Jadi otomatis kan bukaan gasnya itu lebih dalam. Otomatis karena butuh tenaga ekstra, dia butuh juga BBM yang lebih banyak dong. Makanya itu jadi lebih boros. Nah, itu terus juga kalau menurut gua ya, kalau yang satu ini menurut gua sih, jalannya tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan ada jalan yang lurus, rata ya, itu akan lebih, istilahnya tuh bisa dibilang lebih membuat motor tuh bisa lebih irit dibandingkan jalan yang bebatuan, gerinjil gitu lah, yang kurang rata. Ini kalau faktor yang terakhir itu menurut gua ya guys. Jadi memang faktor-faktor itu banyak. Makanya gua selalu bilang di video gua itu, faktor atau hasil akhir gua itu nggak bisa dijadikan acuan tetap gitu. Karena ya pasti akan berbeda gitu loh guys. Cuman bisa dijadikan istilahnya itu kayak apa ya? Oh, berarti range-nya mungkin segini bisa nembus. Atau ya nggak akan jauh beda lah gitu. Istilahnya dari angka yang gua uji itu. Gitu guys. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman, kalau yang merasa wah ini motor kok malah boros, nah coba dulu kalian pakai lebih lama dulu ya motornya. Setelah kalian coba sering pakai, terus coba kalian uji lagi kira-kira gimana. Nah, terus yang kedua, kalau pada saat pengujian bahan bakar kok nggak sesuai hasilnya seperti yang gua sampaikan, nah kalian harus tahu faktor-faktornya tadi guys, karena tiap orang pasti hasilnya akan berbeda. Bahkan top speed pun, kalau misalkan diklaim oleh pabrikan ya, misalnya oh top speednya bisa sampai segini, lihat dulu mereka pengujian top speednya itu lewat apa. Kalau lewat alat gitu kayak dyno test kayak gitu, terus misalkan top speednya di sirkuit, ya jelas berbeda hasilnya. Terus misalkan pada saat top speed kondisi anginnya seperti apa, itu kan mempengaruhi ya. Nah, jadi nggak bisa, istilah itu nggak mungkin dapat angka pastinya guys, pasti akan selalu berbeda itu.
Oke guys, mungkin segitu dulu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.